Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Alaya sadaqallahu azim. Amma ba'd. Bapak Ibu, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh dalam waktu yang sangat cepat dan mustahil daerah itu. Bahkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW melesat memakai buruk dibawa oleh malaikat Jibril menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka terkenal dengan istilah Isra Mi'raj, sesuatu hal yang mustahil. Tapi suatu kemustahilan mungkin bagi Allah. Kun fayakun, kalau Allah mau jadi maka jadi. Ya seperti Indonesia merdeka ini, itu sesuatu hal yang mustahil. Bagaimana mungkin Indonesia yang sudah dijajah ratusan tahun bisa merdeka? Ketika merdeka Indonesia tidak pecah, kok bisa? Biasanya kalau suatu negara merdeka akan banyak bagian-bagian dari bangsa itu yang memisahkan diri dan bikin negara sendiri. Tapi Indonesia tidak ada yang memisahkan diri. Kenapa bisa seperti itu? Handphone belum ada, telepon belum ada, kecanggihan elektronik belum ada. Karena Indonesia itu sudah bersatu sebelum merdeka. Siapa yang mempersatukan? Para pemuda. Mempersatukan bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Mariana sampai Pulau Rote, dari dalam Indonesia hingga luar Indonesia, tercetus sumpah pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pemuda cerdas, pintar, hati nuraninya menyala, tidak tega melihat bangsa Indonesia ditindas oleh penjajah. Impian untuk menjadi negara merdeka sudah ada, tetapi tidak ada negara kalau tidak ada persatuan.
persatuan. Maka yang pertama dilakukan oleh para pemuda adalah bersatu sebelum merdeka. Makanya Indonesia ketika merdeka tetap bersatu hingga saat ini. Itu pemuda zaman dulu, bro. Pemuda-pemuda zaman dulu, pemuda-pemudi zaman dulu, pinternya luar biasa, cerdasnya luar biasa. Cinta sama rakyatnya luar biasa. Melawan penjajahan Belanda tanpa ada rasa takut untuk mati. Pemuda zaman dulu tidak ada yang menjadi kacung-kacung Belanda. Kenapa mereka tahu bahwa Belanda ini penjajah? Mereka lihat rekam jejak siapa Belanda, siapa bangsa Indonesia. Baca sejarah, jas merah jangan sekali-kali lupakan sejarah. Jadi banyak baca history, sejarah. Munculnya pemuda-pemuda yang hebat, munculnya pemuda-pemuda yang punya pemikiran gemilang. Ingin merdeka mustahil dengan perang. Kalau ingin merdeka, cetuskan persatuan. Nah, ini pemuda. Kebayang kalau pemuda zaman dulu mau merdeka pakai gemai-gemai. Dangding, channel nggak akan merdeka. Aman, nggak akan merdeka. Yang kayak gitu pemuda-pemuda lebay, ayam sayur. Pemudi-pemudi lebay, ayam sayur. Untungnya dulu nggak kayak gitu. Pemuda-pemuda yang benar-benar tahu tentang sejarah bangsa Indonesia. Mereka merapatkan barisan, mereka bersatu untuk meraih sebuah kemerdekaan. Nah tolong, pemuda-pemuda saat ini hati-hati. Jas merah jangan sekali-kali merupakan sejarah. Kalian harus meniru bagaimana para pemuda zaman dulu memerdekakan bangsa Indonesia, yaitu dengan persatuan dulu. Persatuan itu terbentuk karena mereka tidak buta terhadap sejarah. Dipelajari rekam jejak Belanda datang ke Indonesia itu sejak kapan? Oh, ternyata Belanda adalah penjajah. Nah, sekarang dalam waktu Pilpres ini juga kalian harus lihat sejarah. Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Siapa Prabowo, siapa Anies Baswedan, siapa Ganjar Pranowo, baca sejarahnya, cek sejarahnya, lihat rekam jejaknya, apa kebaikannya, apa kejahatannya. Jangan memilih presiden cuma dilihat gemai gemoy, omon, makan siang gratis, susu gratis, bisa pecah di negara. Kalau pemuda dan pemudinya kayak ayam sayur seperti ini, lebay banget. Otak kagak ada, gaya diduluin, geblek. Pilih capres dilihat dari gemai-gemai ya, otak udang. Tapi cah Indonesia, coba belajar dari sejarah. Jas merah, jangan sekali melupakan sejarah. Indonesia merdeka karena kecerdasan, bukan karena gemai-gemai, bukan karena omon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.